meter. Anda akan sampai di tujuan. Oh iya, ini tiket murah nih. Hujan dong. Cincin gimana? Kita video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Bumi dimanapun semuanya kalian berada. Jumpa kembali dengan saya Agam Pamungkas Rubah di channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Sekarang saya sudah berada di komplek pemakaman bukan umum Rancabulan, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Seperti yang saya sudah janjikan bahwa saya akan mengeksplor salah satu lokasi pemakaman tua, pemakaman yang umurnya diperkirakan sudah mencapai hampir 3 abad lamanya. Saya mendapat informasi dari warga, kemudian dari teman-teman para pegiat sejarah dan teman-teman arkeolog yang ada di Jakarta. Kemudian terkonek kita langsung dengan Andri dan Clayden, bahwasanya di titik lokasi ini terdapat sebuah komplek pemakaman kuno atau komplek pemakaman masa lalu, yang kemudian ketika kita komparasikan datanya dengan topografi map tahun 1901 dengan foto satelit tahun 2023, dan kita menemukan titik lokasinya ada di tempat ini. Dan saya dengan tim ekspedisi Keranggan dari Historia Tangsel mencoba untuk mengeksplor dan bertanya kepada pengurus makam. Di sini juga ada Pak RT, jadi kita akan bisa korek lebih jauh lagi makam apa yang terdapat di lokasi ini nih. Yuk kita sama-sama ikuti, dan jangan lupa like, share, and comment. Ciao. Oke, sahabat Rumah Bumi, sekarang saya sudah bersama dengan pengurus makam. Sekarang di depan saya ini ada Abah Sahril selaku pengurus makam ya di sini ya. Kemudian juga ada Pak RT ya. Pak RT siapa Pak RT? Sumari. Pak RT Sumari. Jadi kita akan mencoba mengorek informasi tentang keberadaan makam ini. Sejak kapan ditemukannya batu-batu nisan yang bergaya kuno ini nih. Untuk itu saya bertanya dulu sama Abah Sahril, Pak. Sejak kapan? Bagaimana ceritanya itu, Pak? Batu nisan sebelumnya ini belum terdeteksi sama warga ya? Itu gimana ceritanya, Pak? Mulai munculnya? Seingat saya sih dulu tahun 2008 kan sering gotong royong di sini. Ketika seminggu lagi ke Ramadan, emang itu kegiatan rutin warga sini. Memang pada waktu itu batu nisan itu udah ada, yang satu tergeletak, yang satu emang sudah tertanam di situ. Yang saya tahu ada 2. Setelah saya kesini tahun 2016, kami mengadakan rapat dan saya ditunjuk sebagai pengurus. Tapi pada situ nggak batu nisan yang tergeletak itu. Apa ini batu nisan sekarang atau batu nisan zaman dulu itu udah gimana? Ya saya sudah Udah ya. Soalnya kan batu nisan ini beda dengan yang lain. Karena batu nisan ini saya pikir wah ini batu nisan kuno, kan? Karena memang jarang ada di mana-mana. Ya, saya pun merasa kaget dan kagum. Tahun 2008. Ada berapa yang pertama kali yang Abah lihat? Yang saya tahu 2. Pertama 2 tahun 2008 itu pertama ditemukan sama Abah Sahril ini ada 2 batu nisan ya. Kemudian yang tipis sama yang bulat satu. Yang tipis sama yang bulat yang satu. Nah, terus yang tipis itu posisinya tergeletak, bersenderan di pohon. Yang satunya tuh yang bulat dan normal biasa. Itu tahun 2016 kita biasa ngebabak royong. Nah, pas di tahun 2018 saya nginjak lagi ngontrol yang kerja, nginjak batu nisan, kurang lebih ukurannya segede bungkus rokok. Tahun 2018 makam yang depan saung itu diinjak batu nisannya, ukurannya kurang lebih segede cangkang rokok. Dan sama yang satu lagi yang di tengah itu. Saya ngobrol sama kawan-kawan, sama Pak RT Sumari, Pak RT Bunjamin, Pak RT Sultisna, Pak RT Imron, dan Bapak Ali Las. Waktu itu saya berencana hari Minggu kita gali. Oke, kemudian selanjutnya 2019 ini jadi banyak semuanya gitu. 2018 itu saya gali sama Pak RT semua kawan-kawan, ternyata batu nisan.
batu nisannya itu ukurannya kalau nggak salah 60 cm tingginya, dan ada ukiran-ukiran kayak batik. Sama yang di sebelah sana, yang di sebelah tengah. Nah, yang lainnya mungkin nanti Bapak Nasuha bisa jelasin. Saya cuma dapat 2. Oke. Ya. Sekarang saya mau ke Pak RT dulu, Pak RT. Ya. Apa Pak RT ketahui tentang kondisi makam ini? Kemudian juga sekarang itu sudah ada, diperkirakan ada berapa sih jumlahnya sekarang batu-batu nisan yang kuno itu? Masalah jumlahnya saya belum Belum tahu ya. persis ya. Soalnya Mas. Kira-kira sekarang ini yang sudah teridentifikasi, terdata gitu, itu ada berapa kira-kira? 14 kurang lebih. Kurang lebih ada 14 batu nisan, sahabat Rumah Bumi semuanya. Ini memang benar-benar sebuah temuan baru bagi kami dari Historia Tangsel, khususnya untuk Kota Tangerang Selatan ya. Bahwasanya ternyata di Kota Tangerang Selatan ini memiliki sebuah peradaban yang cukup tua melalui rekam jejak batu-batu nisan yang ada dengan bersebaran. Dan perlu juga saya ingin sampaikan kepada sahabat Rumah Bumi, sebagaimana dalam tayangan saya sebelumnya, umumnya tipologi batu nisan yang kami dari tim Historia Tangsel ini temukan, dia memiliki 2 tipologi tadi. Ada tipologi dengan gaya Bugis Makassar yang berbentuk seperti silindrik tadi, glassing. Kemudian ada juga tipologi dengan Demak Troloyo dengan langgam Hanyaraka Kusuman atau Matraman. Karena di sini kalau kita melihat sedikit menyulitkan bagi kami tim Historia Tangsel ini ketika dalam mengkaji sebuah batu nisan itu, di sana tidak terdapat inskripsi, angka tahun dan nama ya. Jadi semata-mata akan layaknya umumnya tipologi-tipologi Demak yang dipenuhi dengan inskripsi dan naskah kaligrafi. Tapi kalau batu nisan yang kita temukan yang ada di sini ini memang merupakan tren di abad ke-18 dengan awal abad ke-20, di mana tren batu nisan yang kita lihat seperti sekarang ini tipologi dengan gaya Matraman ya atau Mataram, itu dia berbentuk sulur itu, sulur-sulur itu dia berbentuk flora. Jadi kayak seperti yang dihiasi dengan perawal ya. Jadi kayak seperti ornamen. Nah, itu dia melambangkan memang tipologinya itu Mataram. Jadi kemudian kalau yang kita lihat tadi ada yang tipologi seperti gasing, ya itu dia tipologi dari Sulawesi. Dan yang paling banyak mendominasi batu nisan yang ada sekitar 14, ini sahabat Robi semuanya, itu yang baru ditemukan ya, itu memang gaya dan tipologi dari Demak Troloyo. Sahabat Robi semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan Abah Syahril, salah satu pengurus dari Komplek Pemakaman Bukan Umum ini atau TPBU Ranca Bungur ya? Ranca Bulan, salah mulu, Ranca Bulan. Nah, sekarang kemudian kita melihat ada di latar belakang kita sekarang ini ada salah satu tipologi batu nisan. Ya, ini maka kita akan tanya dulu ke Pak Abah Syahril ini nih. Ini makam mulai ada sejak kapan ini yang ditemukan sama warga? Abah, kalau misalnya adanya mulai kapan, wallahu a'lam. Tahu. Cuman pada waktu itu saya sering ikut gotong royong atau pasca Ramadan. Saya sudah menemukan ini tergeletak di sini. Kamera coba. Oh, tadinya posisi batu nisan ini, sahabat Rumah Bumi semuanya, posisi dalam kondisi tergeletak ya? Tergeletak di sini. Terangkat. Kalau nggak salah itu tahun 2007-2008. Tahun Sering gotong royong mau Ramadan. Dan satunya lagi yang di sebelah sana, Jakarta itu posisi batu nisan memang sudah tertancap, posisi utuh, dan batu nisannya itu bentuknya bulat, beda dengan ini. Oh, beda ya. Beda. Kamera bisa dideketin dong bentuk batu nisannya, ngobrol apa enggak itu ya. Oke, kita bisa ngeliatin posisi batu nisannya ya. Nah, ini salah satu batu nisan yang tadinya terangkat ke atas ya, terangkat ke atas kemudian ditancapin lagi sama Abah Syahril ya untuk menjaga RT dan kawan-kawan ya. Sahabat, setelah kita tadi sudah melihat satu batu nisan yang ada, sekarang kita ketemu dengan satu lagi tipe batu nisan yang ada seperti yang kita lihat
sekarang ini. Dan ini menurut keterangan dari pengurus makam ada ahli warisnya ya? Iya. Masih ada ahli waris makam. Kita lihat posisi satu batu nisan ini ya, sudah bentuk pendek. Ini mungkin sudah terpatah ini. Itu batu alam. Oh, batu alam ya. Ya. Kamera coba bisa dideketin. Ini diambil bentuknya. Jadi ini masih ada keluarganya gitu ya? Kalau menurut keluarganya sih saya tanya, katanya ngambil dari Petojo, Jakarta. Oke. Ya. Di tahun berapa kurang tahu. Iya. Cuman ini katanya ini kakeknya buyut masuknya dari. Oke, jadi sudah 2 batu nisan yang kita ambil tadi. Kita lihat sampelnya ya, contohnya ya. Kita akan terus lagi mencari makam-makam yang ada, batu-batu nisan yang ada di seputaran kompleks pemakaman ini. Masih baru gitu. Masih baru ya? Kalau itu sama ini bareng. Bareng ya? Lama ketemu, emang ini udah ada. Sering dijarahin setiap lebaran ini. Katanya sih buyut. Belum ketemu namanya ya, seperti makam ya. Oke, sahabat, kita coba lihat lagi ke sana, masih yang ada lagi. Ini sudah ada 1, 2, 3 ya, 4, 5. Oke, yang satu ini lagi. Ini ya. Satu lagi. Ini ada ahli warisnya? Nggak tahu. Nah, ini bisa diambil juga jarak dekat juga, men. Ini posisi batu nisan yang ada ini. Kali sama yang sana. Itu kali gitu lah. Hah? Biasanya. Hah? Ya, kenapa? Ini singkirin dulu. Oh, ya udah. Bapak sebentar nanti diambil gambarnya di foto. Oke, saya pilih. Ayo, Dok. Ini foto. Ini sebentar juga dengan posisi yang di sekitar. Nah, yang ini ke atas juga. Oh, ini ada juga satu ya, masih ini ya. Ya itu. Oh, ada masih kecil juga ya. Pasang. Nggak ada. Oh, kemarinnya nggak ada batu nisan ini. Naik sini. Oh, PRT yang angkat sama pohon. Yang ini miring. Angkat sini. Oh, gitu ya. Bener ke pohon ini. Coba Kemarinnya kamera dideketin dong ke batu nisannya ini. Ini kita lihat posisinya dia ada di bawah pohon dia ya. Dengan tipologi yang kecil ya. Ini juga baru, perkiraan 2-3 tahun. Perkiraan 2-3 tahun ya. Pohon ini waktunya balik ke sini. Oke. Coba kita muter lagi. Pohonnya kan keangkat tuh apa? Iya. Yang sebelah sana ini dia komplek keluarga ya. Ini ada lagi satu. Itu lu tahu, Tadi nggak itu. Pokoknya blok ini aja dulu. Pokoknya nanti ambil foto-fotonya aja, Dok. Setiap yang kita foto ada. Ini yang saya bilang tadi, kadang hilang, kadang ada. Ini ya. Satu juga batu nisannya juga yang ada. Tapi tidak tergambar inskripsi ya. Tidak ada inskripsi di sini, tidak ada juga naskah kaligrafi yang mencirikan penghuni ahli kuburnya ya, penghuni makamnya ada di sini. Tapi kalau dari tipologi batu nisan kita sudah bisa melihat. Nah, ini lagi, ini lengkap ini. Ini Bang Pacung yang nemuin ini. Memang begini posisi dia pertama? Enggak, nyatu, ada di dalam tanah. Batu nisannya nyatu gitu? Nah, di dalam. Itu kena cangkul, perkiraan 40 cm saya gali makam. Sahabat. Bawahnya ada ini. Nah, saya angkat, kagak jadi. Ini ya? Posisi 2 gini ya. Ini batu nisannya. Saya kira barangkali pas nemu sudah begini posisinya 2 batu nisan. Di bawah. Saya waktu itu gali makam siapa itu ya? Ini kalau nggak salah. Yang mana gitu? Jadi kita ngegeser. Oh, 40 cm. Nah itu. iya. Nemu batu. Jadi yang ngegeser ke sini. Posisi nanti sebentar kamera di fotoin ya, diambil dulu, di zoom lebih dekat. Ini satu lagi. Sahabat Rumah Bumi semuanya masih betul dengan pohon-pohon ya. Ini memang kelihatan makam juga posisi dalam keadaan kebingungan. Ada, masih ada batu nisannya ya. Ada kecil ya. Mana posisinya? Mana?
Tahu perasaan mah ada di sini. Nggak ada batu nisan. Nggak ada yang tertimbun. Bukan batu gede doang ya. Nggak ada. Itu alam. Oke, cuma di sini ada lagi di mana ya? Itu bukan. Bukan. Nah, ini ada. Coba itu ada. Nah, ini ada. Ini satu jenis lagi batu nisan ya. Ini mungkin diberikan ini anak kecil ini, masih usia anak-anak karena dia kecil. Tapi kalau kita melihat dari tipologinya batu nisan ini, kita melihat di sini ada Kir ya. ornamen atau kita kenal dengan istilahnya kurawal dan sulur-sulur berbentuk flora. Karena di sini ada flora bunga ya, kembang bunga. Kemudian ada sulur-sulur mengerti lambang kehidupan. Dan nanti sebentar kita akan bahas tipologi apakah batu nisan yang ada di sini. Dan ini saya sangat sayang sekali ya. Ini memang belum tersentuh oleh pemerintah setempat, tapi insya Allah dengan adanya tayangan ini, adanya vlog ini, kemudian ini akan menjadi sebuah kajian besar bagi pemerintah khususnya Kota Tangerang Selatan untuk melakukan kajian lebih jauh tentang keberadaan makam yang sudah berusia hampir 300 tahun yang terletak di Ranca Bulan ini nih. Dan ini salah satu temuan, dan ini kita harus tanam kembali untuk memberikan tanda titik lokasi bahwa di sini ada sebuah makam tua. Dan ini saya coba zoom pelan secara dekat, ngeblur nggak kameranya? Oke, kita lihat ya. Dan ini tipologi batu nisannya. Jadi terlihat sekali ada sulur di sini berbentuk ornamen, ya. Kemudian ada ornamen flora di sini. Suasana hujan guys di sini nih. Oke. Ditancap lagi nih kepala sini. Arah sini berarti sini arah kepala. Cip, aduh, nggak nyampe tuh Mang. Di mana lagi Mang? Oke sahabat, ini kayaknya satu lagi ya teman, sudah terpotong, sudah terpapras ujungnya. Tapi kalau kita melihat dari tipologinya, dari kecil seperti ini, sepertinya berbentuk silinder dengan tipologi Bugis Makassar. Kalau kita lihat, karena ini sudah terpotong, terpapras di ujungnya ya, mungkin karena faktor ketuaan dan masyarakat juga belum mengetahui bahasanya adalah batu nisan, maka kita lihat dia sudah terpotong fungsinya. Tetap stay terus ya, hujan guys. Harapan saya yang pertama sebagai warga, kita harus melestarikan dan menjaga pemakaman ini. Karena di zaman sekarang tidak gampang membeli tanah maupun mencari tanah. Dan juga harapan saya warga semua, baik warga sipil maupun lainnya, lebih memperhatikan dan juga mendoakan para ahli kubur di sini. Amin. Yang kedua, harapan saya khususnya pemerintah, RT RW, lurah dan camat dan sebagainya lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di sini, terlebih melindungi kami. Oke, sahabat Rumah Bumi semuanya dimanapun kalian berada, Kisere Tangsel bersama tim bergerak mencari tahu. Andaikan di titik lokasi ini kami tidak menemukan adanya peninggalan-peninggalan material yang melambangkan masa lalunya, keberadaan Keranggan sebagai salah satu titik desa paling tertua yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan ini, maka kami akan melakukan ekskavasi kecil-kecilan dengan cara mencoba untuk menggali kedalaman tanah itu barangkali sekitar 1 meter atau 2 meter bekerjasama dengan pengurus makam untuk mencari titik temu apakah ada makam-makam leluhur kita ataupun makam-makam dari zaman masa lampau yang terpendam di wilayah ini. Dan alhamdulillah ketika kami sampai di tempat ini, di titik lokasi ini, ternyata kami disambut dengan ramah, dengan baik. Di sana sudah ada pengurus makamnya, kemudian ada juga Pak RT-nya dan teman-teman yang lain. Kemudian tim historia itu mencoba untuk mengulik sejarahnya dan mencari tahu. Dan kita melihat titik-titik batu nisan yang ada. Dan ternyata, sahabat Rumah Bumi semuanya, dari tipologi batu nisan yang kami temukan di sini, tanpa kami harus melakukan ekskavasi, ya, karena menurut cerita dari masyarakat setempat, batu nisan ini baru bermunculan itu sekitar tahun 2019. Sebelumnya tidak tampak batu nisan ini ke permukaan tanah. Tapi ketika warga mencoba untuk mereka berkebun, ya mereka menggali, nyangkut paculnya, kemudian di sebuah benda batu keras ketika diangkat adalah batu nisan. Kemudian pada saat penggalian makam warga juga tersangkut paculnya, ditemukan adalah batu nisan. Pelan-pelan batu nisan itu kemudian muncul semua ke permukaan. Nah itu merupakan cerita dari pengurus makam yang ada di sini.
Dan ketika kami dari tim Historia Tangsel mencermati tipologi batu nisan yang ada di sini, ternyata batu nisan yang ada di sini memiliki ciri khas dua tipologi. Yang pertama kami temukan ada tipologi dengan Bugis Makassar yang berbentuk silindrik, berbentuk gelasingnya, kemudian seperti tunggak. Kemudian ada juga tipologi Demak Troloyo. Nah, tapi di sini tipologi Demak Troloyo yang kami temukan di sini ini dia memiliki karakteristik dari Hanyaraka Kusuman ataupun tipologi Mataraman, tipologi Mataram. Inilah kemudian merupakan salah satu clue bagi kami dari tim Historia Tangsel untuk mengulik sejarahnya tentang beberapa tulisan saya sebelumnya mengenai sepenggal kisah dari Keranggan yang menceritakan bahwasanya rekam jejak pasukan-pasukan Mataram itu ada ternyata di bumi Keranggan ini. Dan itu kita bisa temukan dari tipologi batu nisan yang ada, di mana tipologi Hanyarakan Kusuman itu dia memiliki sulur dengan dikurung oleh kurawal, bentuk kurawal, kemudian sulur berbentuk flora, dan dia berbentuk segitiga seperti papan menipis. Dan itu batu nisan yang banyak mendominasi di komplek pemakaman ini, menandakan bahwasanya Keranggan dulu adalah merupakan salah satu titik sentral pusat perniagaan jauh sebelum adanya peradaban di sekitar posisi kawasan Serpong, Lengkong, Cisauk, dan Suradita, ya, di mana Keranggan adalah merupakan dermaga pertama kali dibangun sebelum adanya dermaga yang ada di wilayah Ciampea Bogor sana. Dan ini juga memberikan sebuah bukti kepada kita bahwa jejak-jejak Mataram di bumi Keranggan ini pernah terjadi, bahkan 2 kali. Pada saat mau melakukan ekspansi Banten, kemudian juga melakukan ekspansi Batavia, ya 2 kali yang mengalami kegagalan itu. Namun bekas-bekas dari serdadu-serdadu Mataram itu dipercaya dan diyakini oleh masyarakat itu, mereka membangun sebuah komunitas yang ada di wilayah Keranggan ini, dan rekam jejak mereka bisa terbaca melalui adanya batu-batu nisan yang kita lihat, yang kita temukan di dalam komplek pemakaman bukan umum di Ranca Bulan ini nih. Namun sayang, karena faktor daripada kondisi alam, kemudian karena topografi pemakaman ini dia berada persis di seberang, berdampingan langsung dengan aliran Kali Cisadane, yang menyebabkan sebagian batu-batu nisan yang ada itu dia tergerus mungkin pada saat pasca terjadinya letusan Gunung Salak di tahun 1800-an dan Gunung Krakatau, sehingga mungkin abu vulkanik yang dari Gunung Salak itu menggerus sebagian komplek pemakaman yang berada di pinggiran kali ini, sehingga makam atau batu-batu nisan yang ada itu dia tertimbun dan baru muncul kembali menunjukkan eksistensinya itu di tahun 2019 kemarin dan ditemukan oleh warga. Pelan-pelan dari tahun ke tahun bermuncul satu demi satu batu-batu nisan yang ada itu. Dan ini saya berharap juga kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan, kawasan ini bisa dijadikan sebuah tempat lahan situs yang dikuasai oleh Balai Besar Pelestarian Situs Cagar Budaya. Sebab kenapa? Karena kita melihat di seberang kali ini sudah berdiri komplek-komplek pemukiman elit, dan dikhawatirkan oleh warga setempat di sini dengan hadirnya komplek pemukiman elit ini tidak menutup kemungkinan juga akan menggerus sisa-sisa peradaban masa lampau dari Keranggan ini, termasuk situs-situs batu nisan yang ada ini. Sekali lagi saya berharap kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami dari tim Historia Tangsel sudah memberikan clue kepada pemerintah untuk meninjau kemudian mengkaji lagi tentang adanya komplek pemakaman bukan umum di Ranca Bulan ini, agar sekiranya diusulkan bisa menjadi sebuah kawasan cagar budaya. Karena di sini ada terdapat kurang lebih hampir belasan batu nisan itu yang baru terdeteksi, sehingga kita Kota Tangerang Selatan ini memiliki sebuah kekayaan khas peradaban masa lalu yang ditanggalkan oleh nenek moyangnya. Kami dari Historia Tangsel, jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.